Assalamualaikum teman-teman, saya Bang Taylor dan kita ketemu lagi seperti biasa di channel saya, Sineu Jahit. Nah teman-teman, membuat pola adalah keterampilan dasar yang harus dipunyai oleh seorang penjahit. Percuma bisa jahit kalau nggak bisa bikin pola. Dan di video kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang masih pemula ini di dunia jahit-menjahit. Saya akan bagikan bagaimana cara saya sehari-hari membuat pola baju koko. Saya punya cara yang simpel, praktis, dan mudah untuk dipraktekkan bahkan oleh seorang pemula sekalipun. Penasaran dengan cara yang saya gunakan? Yuk kita ke meja potong. Baik teman-teman, di sini sudah saya sediakan ya kertas pola berikut dengan penggaris siku, penggaris lengkung, dan juga penggaris skala. Jadi nanti kita akan menggunakan skala setengah untuk memudahkan proses kita belajar membuat pola. Oke teman-teman, pertama kita tentukan dulu ukuran yang mau kita buat. Di sini saya akan membuat baju koko dengan panjang bajunya 72 cm. Lebar bahu 46 cm, panjang lengannya 26 cm, lingkar lengannya 36 cm, dan lingkar dadanya 110 cm, teman-teman. Kita mengukur dulu panjang bajunya. Di sini kita dapati 72 cm ya. Oke, dari titik 0 ini kita menggunakan skala setengah. Dari titik 0 kita ukur 72 cm ya. Dan nanti kita tambahi 1 cm untuk jahitan atas dan 4 cm untuk lipatan bawah, teman-teman. Jadinya 72 tambah 1 tambah 4 jadinya 77 cm. Di sini titik 0 awalnya, kemudian 77 cm ya. Karena garisan ini cuman terbatas 72 cm, kita tandai dulu 72, kemudian kita tambah 5 cm. Oke, di sini ketemu titik 77, teman-teman. Begitu juga yang bagian sini ya, bagian tepinya. Kita juga akan ukur 77 cm ya. Ini 72, kita tambah 5 cm lagi. Baik, ketemu di sini. Selanjutnya kita akan hubungkan garis 77 cm ini menggunakan penggaris lurus seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi nanti panjang bajunya dari sini ke sini, teman-teman. Yang bagian ini nanti tidak akan kita pakai atau kita gunting. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat stand kancing. Stand kancing yang biasa saya buat adalah selebar 4,5 cm ya. Di sini kita tandai 4,5 cm. Oke, demikian juga bagian atasnya sini 4,5 cm. Jadi ini nanti akan kita buat bagian leher dan ini kita buat bagian bawah. Oke, kita hubungkan menggunakan penggaris lurus. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan karung lehernya. Karung lehernya untuk memudahkan proses kita belajar, saya menggunakan metode hafalan dulu ya. Untuk karung leher dengan lingkar dada 110 cm, saya biasa gunakan 8 cm ke samping dan 8 cm ke bawah. Seperti ini teman-teman ya. Jadi 8 ke samping dan 8 ke bawah. Ini nanti bagian bahunya ke sana ya, jadi ke samping, dan ini bagian ke bawah baju ke sana arahnya. Oke, selanjutnya di titik 8 dan 8 ini kita hubungkan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita ukur, ketemu di sini 11 cm ya. Kita ambil titik tengahnya, yaitu berarti 11 bagi 2, 5,5 cm di sini. Kita keluarkan 1,5 cm di sini. Nah, titik ini teman-teman akan kita lewati seperti ini nanti. Nah, seperti ini teman-teman, untuk menentukan karung lehernya. Dan karung lehernya sudah jadi ya, ini nanti tidak kita pakai lagi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan lingkar dadanya teman-teman ya. Lingkar dadanya di sini kita dapati 110 cm. Rumusnya yaitu 110 dibagi 4, terus nanti ditambah 2,5 teman-teman. Jadi 110 dibagi 4 jatuhnya 27,5, ditambah 2,5 jadinya 30 cm. 30 cm kita ukur dari sini teman-teman. Oke, dari sini ya, dari garis stand kancing ini ya, bukan dari tepian pola ini, tapi dari garis stand kancing ini kita masukkan 30 cm. Oke, di sini ketemu 30 cm. Di sini kita tandai di titik 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian bawahnya juga kita tandai 30 cm teman-teman. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan penggaris lurus ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi nanti area pola kita akan ada di area sini. Nah, kotaan ini teman-teman. Untuk bagian ini dan bagian ini sudah tidak kita pakai lagi.
Oke, selanjutnya untuk menentukan lebar bahunya. Lebar bahunya kita ketahui di sini 46 cm. Maka kita bagi 2, jadinya 23. Kemudian ditambah 1 cm untuk jahitan. Jadi nanti pola ini adalah pola yang sudah termasuk kampuh jahitan, teman-teman. Di sini ya 24 cm. Oke, kita turunkan. Turun bahunya berapa, Bang? Turun bahunya rumusnya yaitu 1/10 lebar bahu. Kalau lebar bahunya 46, berarti 1/10-nya adalah 4,6. Kita bulatkan menjadi 4,5 di sini, teman-teman. Oke, 4,5 ya. Kemudian kita hubungkan garis bahunya menggunakan penggaris lurus. Nah, di sini ya. Kemudian, teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan lingkar ketiaknya. Nah, lingkar ketiaknya sebetulnya ada rumus khusus, akan tetapi untuk memudahkan proses belajar kita, saya akan menggunakan metode hafalan. Untuk lingkar dada 110 cm ini, saya biasa menggunakan lingkar ketiaknya turun dari sini ya, dari titik ini menuju ke garis ini, teman-teman. Jadi caranya seperti ini, sepanjang 22 cm. Kita letakkan titik 0 di titik ini, kemudian kita cari 22 cm ya di sini ya. Kita paskan ya. Kita geser-geser seperti ini, kita paskan di garis tepian baju ini. Nah, jadi ketemu titiknya di sini, teman-teman. Oke, kalau sudah ketemu titiknya di sini, kita kemudian akan hubungkan dari titik bahu menuju titik ketiak ini menggunakan penggaris siku bagian dalam seperti ini, teman-teman. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, nanti garisnya tidak lurus seperti ini ya, tidak lurus ke bawah seperti ini, akan tapi kita masukkan sedikit seperti ini, teman-teman. Kita masukkan ke arah badan ya, kita miringkan seperti ini. Oke, seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk membentuk pinggang ya. Ini khusus untuk orang yang berbadan ideal. Kita turunkan 17 cm di sini dari titik ketiak, kita turunkan 17 cm. Kemudian kita masukkan 1 cm saja ya. Ini untuk laki-laki, tidak perlu membentuk terlalu dalam bentuk tubuhnya. Tetapi kalau untuk perempuan bisa lebih masuk lagi, teman-teman, untuk membentuk tubuhnya. Oke, kita kasih lengkungan di sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena ini baju koko, saya akan membuat saku bobok ya, bukan saku tempel. Untuk menentukan posisi sakunya, kita tentukan dari garis atas ini ke garis ketiak. Kita cari dulu di sini, kita dapati 21 cm dan nanti akan kita naikkan 1 cm. Berarti di titik 20 cm. Ingat, di titik 20 cm. Nah, di sini, teman-teman ya, kita turunkan 20 cm di sini. Kemudian dari garis stand kancing ini kita masukkan 7,5 cm. Nah, pas di sini, titiknya di sini, teman-teman. Nah, kalau turunnya yang sini barusan 20 cm, maka untuk yang bagian sebelahnya cukup 19,5 cm. Jadi kita kasih selisih setengah cm, teman-teman. Kemudian kita tentukan lebarnya, yaitu saya biasa menggunakan lebar saku boboknya 11,5 cm. Oke, di sini kita beri garis lurus, teman-teman, di sini. Kemudian kita naikkan garis di sini ya. Garis lurus ke atas. Lebarnya berapa, Bang? Lebarnya saya biasa menggunakan 2 cm, teman-teman. Oke, di sini, teman-teman. Nah, di sini. Selanjutnya kita beri garis lurus seperti ini. Nah, inilah dia posisi saku paspol atau saku boboknya nanti, teman-teman. Nah, pola badan bagian depan sudah jadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke pola badan bagian belakang, tapi akan kita gunting dulu pola badan bagian depan ini. Baik, teman-teman, sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan ambil kertas pola untuk badan bagian belakang seperti ini. Kita lipat menjadi 2 seperti ini, teman-teman. Oke, jadi ini ada kertas yang sudah terlipat ya, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan pola bagian depan untuk membuat pola badan bagian belakangnya. Caranya, teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Dari garis stand kancing ini kita masukkan 1,5 cm, teman-teman. Cukup kita tandai saja di sini 1,5 cm ya. Oke, di sini. Selanjutnya yang atas juga kita kasih garis 1,5 cm.
Kemudian kita hubungkan ya. Ini sifatnya garis bantuan, maka akan saya bikin garis putus-putus seperti ini. Nah, sudah saya buat seperti ini teman-teman. Selanjutnya garis putus-putus ini akan kita letakkan atau kita himpitkan persis di lipatan badan belakang ini teman-teman ya. Tidak boleh terlalu keluar, juga tidak boleh terlalu dalam seperti ini. Kita letakkan pas di sini. Juga bagian bawahnya kita letakkan pas ya, berhimpit seperti ini. Pastikan juga bagian bawahnya juga pas teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah pastikan garis putus-putusnya sudah berhimpitan dengan lipatan badan belakang, teman-teman perlu kasih pemberat di sini supaya tidak geser-geser. Oke, saya kasih pemberat di sini ya. Saya gunakan HP seperti ini. Selanjutnya kita naikkan ya. Dari pangkal leher ini kita naikkan 6 cm teman-teman. Oke. Di sini 6 cm seperti ini. Kita tandai saja dulu. Kemudian untuk bagian bahu yang sini, ini kita naikkan 7 cm. Jadi selisihnya 1 cm ya. Yang bagian dalam 6 cm, bahu yang bagian luarnya yaitu 7 cm. Selanjutnya akan kita ukur lagi teman-teman. Tadi kita tentukan lebar bahunya 46 ya. Dibagi 2 jadi 23. Untuk jahitan 1 jadinya 24. Sini ya. Posisinya 24 cm, oke. Di sini titiknya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ukur bahunya ini teman-teman. Di sini sepanjang 16 cm ya. Dan untuk badan belakangnya kita akan tiru sepanjang 16 cm. Jadi cukup meniru bahu bagian depan. Kalau bagian depan 16 ya belakang 16 seperti itu. Nah, kemudian teman-teman dari sini kita turunkan 4 cm. Oke. 4 cm. Kemudian kita tarik garis siku di sini. Ini harus siku dengan lipatan badan belakang. Sini ya, garis siku. Selanjutnya kita akan kasih kerung seperti ini teman-teman. Nah, untuk kerungan leher bagian belakang bentuknya seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan kasih garis di sini. Oke. Oke teman-teman, di sini kemudian kita hubungkan ke sini. Nah, untuk bagian tepian sini kita tiru bagian depan saja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai teman-teman bisa ambil pola badan bagian depannya. Nah, ini adalah pola badan bagian belakang. Kita gunting dulu. Oke teman-teman, pola badan bagian belakangnya sudah jadi. Dan nantinya akan seperti ini jadinya teman-teman. Oke, kita lipat dulu. Selanjutnya kita akan membuat pola lengan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga kertas untuk pola lengannya teman-teman. Kita perlu melipat seperti ini, seperti badan belakang tadi ya. Oke, kita lipat dulu seperti ini teman-teman. Nah, jadi terlipat seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman, kita perlu tentukan panjang lengannya. Panjang lengannya sudah kita ketahui tadi yaitu 26 cm ya. Maka akan kita ukur di sini 26 ditambah 1 untuk jahitan atas, kemudian ditambah 4 untuk lipatan bawahnya. Jadi 26 tambah 1 tambah 4 ketemunya 31 cm. Di sini ya 31 cm. Kemudian di sini juga kita tandai 31 cm. Nah, pas. Kemudian kita hubungkan menggunakan garisan lurus seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan tentukan kerung ketiaknya. Teman-teman masih ingat pola badan bagian depan ini ya. Tadi dari sini ya, dari ini kan ada garis lurus, taruhlah seperti ini. Kemudian dari sini ke bagian ketiak ini 22 cm, ingat ya. Nah, kalau bagian ketiaknya untuk yang badan ini 22 cm, maka ketiak untuk yang lengan ditambah 1 jadi 23 cm teman-teman. 23 cm kita dapati di sini ya. Kemudian kita turunkan di sini 8,5 cm. Oke, ketemu titiknya di sini. Nah, selanjutnya untuk lingkar lengannya bagian bawahnya 35 cm teman-teman. Sebelum membuat pola lengan kita perlu naikkan di sini 4 cm dulu. Oke, di sini 4 cm. Di sini juga 4 cm. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus, akan tetapi akan saya buat garis putus-putus karena ini sifatnya adalah garis bantuan saja. Nah, lingkar lengannya 35 cm ya. Kita bagi 2 jadi 17,5, ditambah 1 jadi 18,5. 1 itu adalah untuk jahitan. Jadi 18,5 ketemunya di sini teman-teman. Kita hubungkan dari titik ketiak menuju titik lingkar lengannya. Oke, 18,5 cm. Kemudian di sini juga akan kita miringkan
mengikuti dengan kemiringan yang bagian ini teman-teman. Nah, miring seperti ini. Selanjutnya kita akan hubungkan dari puncak lengan menuju titik ketiak ini ya. Caranya kita hubungkan dulu menggunakan garisan lurus seperti ini. Kita kasih garis putus-putus dulu teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ukur teman-teman. Kita ukur panjangnya 25 cm di sini. Kita tentukan titik tengahnya yaitu 12,5 cm di sini. Selanjutnya kita keluarkan 1,5 cm. Nah, di sini teman-teman. Nah, kemudian kita akan hubungkan menggunakan filling saja ya. Di sini saya biasa menggunakan filling. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya akan kita potong. Jangan buru-buru tutup videonya karena nanti pola depan dan pola belakang lengannya akan kita bikin beda supaya hasilnya maksimal. Baik teman-teman, di sini sudah jadi. Kemudian akan kita buka seperti ini ya. Oke, saya bikin seperti ini dulu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk pola bagian depannya akan kita kasih kerung lebih dalam lagi, selebar 1 cm kurang lebih ya. Saya biasa menggunakan, nah seperti ini teman-teman. Nanti hasilnya ketika dipakai akan lebih nyaman dibandingkan dengan pola yang depan dan belakangnya sama. Jadi ini pola bagian depan lebih kerong, dan ini pola lengan yang bagian belakang teman-teman. Nah, sampai sini sudah selesai teman-teman ya. Kita membuat pola baju kokonya. Untuk kedepannya saya juga akan bikin video pola-pola yang lain supaya semakin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Subscribe dulu aja kalau pingin dapat pola yang lain. Nah teman-teman, demikian tadi adalah cara yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk membuat pola baju koko. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa berikan dukungan kepada saya dengan pencet tombol like-nya. Dan kalau teman-teman nggak ingin ketinggalan video nih seputar dunia jahit dari saya, dan saya usahakan setiap hari upload video terbaru ya, teman-teman bisa pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalau saya upload video selanjutnya teman-teman dapat notifikasi atau pemberitahuannya. Semoga bermanfaat. Saya Bang Taylor, sampai ketemu lagi. Salam satu jarum.